Nah, udah Yang siap? saya paham. Oke, siap. Udah siap Pakat Firdaus buat ntar malam? Bismillah. Silakan. Dijawab ya bro ya. Saya Oke. enggak Dua Salam arah. ketuhanan ya. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Nah, udah Yang saya siap? paham. Oke, siap. Udah siap Pakat Firdaus buat ntar malam? Bismillah. Silakan. Dijawab ya bro ya. Oke. Saya enggak Dua arah. Salam ketuhanan ya. Ya, ketuhanan. Ketuhanan. Ya. Ketuhanan dalam Islam itu jelas. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi yang butuh sama Allah itu makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Allah itu ada tanpa ada sebab. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain ada karena ada sebabnya, karena dilahirkan, ya, karena dibuat. Nah, itu Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan yang lain dianggap berkuasa karena ada yang memberinya kuasa. Ya, ada Tuhan di kitab lain itu minta kuasa. Jadi sebelumnya dia tidak kuasa. Kenapa dia berkuasa? Karena dia minta diberi kuasa. Nah, seperti itu. Itu tentang Tuhan loh. Jadi Tuhan itu clear. Dia ketika mensifati dirinya Maha Esa, ya Esa. Tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang setara dengan dia, dan tidak memiliki sekutu seperti itu. Yang kedua, Tuhan itu Maha Hidup. Yang namanya Maha Hidup artinya dia tidak bohong. Ketika dia bilang Maha Hidup, artinya dia tidak pernah akan mati. Tuhan itu Maha Kuat. Dia jujur ketika Allah mensifati dirinya Maha Kuat. Artinya apa? Dia nggak mungkin digebukin, nggak mungkin mati. Kalau Tuhan bisa digebukin dan bisa mati, artinya dia bohong dong. Ketika dia mengatakan dia Maha Kuat. Ya kan? Oke, selanjutnya. Tuhan itu Maha Mulia. Ya. Dengan kemuliaannya dia tidak mungkin diludahi, tidak mungkin digampar, ya kan? Oke, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kita bisa melihatnya kecuali di surga nanti. Untuk apa? Ya, untuk orang-orang beriman sebagai imbalan atas ya, amalnya ketika di dunia. Kalau Tuhan sudah bisa dilihat di dunia, untuk apa lagi masuk surga? Ya, cukup di dunia saja. Ya kan? Nggak butuh masuk surga untuk bisa melihat Tuhan. Kalau Tuhan udah dipegang di dunia, udah bisa dilihat di dunia, yang untuk apa lagi masuk surga? Dan nggak perlu iman lagi. Kenapa nggak perlu iman lagi? Ya kan udah bisa dilihat Tuhannya. Jadi Tuhan yang bisa dilihat ya nggak butuh iman lagi. Seperti itu. Ntar dulu nggak ada dalil dari tadi, cuma modal congol. Jangan dipotong Bu. Biarin, Bu. Jangan dipotong Bu, biarin Bu. Ya, seperti itu. Maaf. Jadi Tuhan itu Maha Esa, bergantung segala sesuatu. Kalau Tuhan itu masih butuh masuk surga dan takut masuk neraka, itu bukan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu menciptakan surga untuk makhluknya. Jadi kalau masih ada manusia yang butuh masuk surga, dia makhluk. Karena Allah menciptakan surga itu untuk makhluknya. Jadi kalau dia butuh masuk surga, artinya dia manusia, bukan Tuhan. Oke? Udah, itu aja. Saya sumbangkan berapa detik saya untuk kiamat. Enggak ada dari Oke. tadi datamu, cuma Bentar. modal kayak itu lawan-lawan Enggak, Bu. ibu-ibu Dia pasar. dia belum bisa open cam, Bu. Iya, setidaknya satu ayat tadi dibuka dari Al-Quran. Enggak, Ibu Ruth. Gini. Kalau cuma Dia begitu nggak bisa mah open cam. ngoceh. Dia nggak bisa open Ngoceh dia. cam. Iya, setidaknya Dia dibaca di Quran ini begini gitu, bukan open cam ku bilang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kan saya itu orang ngasih dalil, jadi nanti kelihatan kok yang botol itu mana. iya, betul. Setuju, Ya udah, setuju. nggak usah Bukan terlalu ini. cuma Jadi open cam, ya, setidaknya aku jawab dibaca ya. dia. Ya, mau gimana Aku lagi? jawab ya. Iya, aku jawab. Biarin lah, Bu. Jadi- Nggak apa-apa, Bu. Ya, lanjut. Ya, jadi gini ya kepal tinju ya. Ketika kamu menyembah Tuhan yang memang nggak mampu apa-apa, bahkan di dalam surah 5 ayat 101 sampai 102, umat Islam itu tidak boleh bertanya kepada Muhammad. Kenapa? Kalau tanya ke Muhammad maka akan murtad.
Nah, dari situlah apakah kemudian kamu mengatakan Allah itu Maha Kuasa ketika di dalam surah An-Nisa ayat 142 dikatakan begini. Ini ya saya tunjukin. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Ya, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Nah, ini kok bisa Allah sama orang saling balas-balasan tipu? Ini kok bisa? Apakah yang begini namanya Allah? Ya, makanya ketika saya tadi menyajikan bahwa Allah itu penyesat iblis, lalu di dalam konsep Islam setiap orang itu dikasih iblis di dalam hadis Muslim 5035, lalu ternyata yang di dalam goa, kalau menurut kaidah kekristenan yang malaikat dalam goa itu ternyata malaikat yang menyamar. Yang mana kemudian Jibril itu menarasikan perkataan iblis, oleh karena engkau telah menyesatkanku. Nah, ini kan kebalikan. Di Alkitab itu malaikat yang dia itu ingin setara dengan Allah, lalu dia ini jatuh dalam dosa. Maka itu karena kesalahannya dia sendiri. Tapi justru di Islam memfitnah Tuhan. Nah, makanya yang memberitakan ayat ini siapa? Jibril. Maka Jibril siapa? Ya setan. Itu udah terkoneksi. Lalu ternyata Allah dikatakan setiap 1/3 malam itu turun seperti hantu di dalam Bukhari 6940. Nah, kemudian saya tadi menjelaskan sifat-sifat Tuhankah yang seperti ini, yang suka melaknat, ya, di dalam hadis Ibnu Majah 4011. Nih, Allah akan melaknat mereka dan para pelaknat pun akan melaknat mereka. Begitu juga bersabda, begitu juga dengan hewan melata. Hewan melata kalau menurut surah 8 ayat 55 ini adalah orang kafir. Jadi orang kafir dikatakan Allah karena memang mulutnya Allah ini busuk. Maka dikatakan hewan melata itu adalah orang kafir yang ada di muka bumi. Nah, lalu ternyata Allah yang tidak maha kuasa, karena memang tadi dikatakan tidak bisa menyerupai apapun, memang tidak bisa hadir. Nah, ini ya, di dalam Muslim ya, ayat 7 dikatakan, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya dia akan menolongmu. Inilah Allahnya atau Tuhan dari umat Islam. Minta tolong. Di dalam surah 64 ayat 7, ini ya saya tunjukkan, boleh di-pause bentar. Surah 64 ayat 7 dikatakan apa? Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan membangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. 64 ayat berapa? 17. Bentar. Salah baca 17 atau 17 ya. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, ini. Jadi Allah menunjukkan di dalam ayat Quran dia ternyata butuh pinjaman, minta tolong, butuh pinjaman, niscaya dia akan melipat gandakan. Konsep dari money laundry, ya, skema Ponzi itu adalah melipat gandakan. Ini ditunjukkan oleh Allah yang nanti di dalam surah 5 ayat 12 itu adalah zakat. Adalah zakat. Ya, silakan. Allah Anda seperti itu ya. Lanjut. Saya nggak bisa open cam. Gimana nih? Ada yang bisa bantu nggak? Mana Dibaca-baca bisa? aja. Gak apa-apa, kamu sebutkan dalilnya aja. Iya, sebutkan Oke. dari Siapa yang aja. Aku iklan dulu ya. Kesibukan para lelaki di surga nanti adalah Yesus punya Yes. Yesus Yes. punya Ah, nanti malah ini udah lanjut aja, nggak usah kusir. Jangan ini Kak Ruth. Nanti malah nggak jadi diskusi. Ayo. Yohanes Nggak, 6:70. lanjut aja. Yohanes 6:70. Boleh nggak dibukakan? Sebelum timernya dibuka. Jangan dulu timernya dimulai ya. Nggak adil nih. Belum dibuka. Nah, nggak ada yang bisa kan? Aku Loh, udah bilang nggak bisa. kamu baca, kamu Bacain narasikan, aja. silakan. Kiamat. Kan ini Bukain yang dong. nonton 200 Loh, orang. kok jadi saya yang kamu suruh-suruh? Belum juga dibukain. Ini mas, Oh, stres kok ini. saya jadi disuruh bukain, kok suruh tiap hari nggak bacain, bisa enak lah. aja kamu. Yohanes 6:70. Iya. Ini kan kitabmu. Udah lu Bukain. baca. Ya kamu baca, nggak apa-apa, nggak masalah kan. Di kiamat juga bacain punya lu. Kenapa takut Yohanes Gimana sih 6:70? lu? Ya enggak, ya itu mana sih namanya mana? nyangkul, Aduh. nggak bawa cangkulnya dia. Gimana masa suruh lawan debatnya yang suruh buka. Lu Iya, tanya di- 1000 orang, di- luar dibantu. orang juga ketawa kali. Gitu amat kiamat. Modal udah aku bilang. Udah modal. cepetan. Udah inti Makanya poinnya aja. dalil. Emangnya lu nggak punya Alkitab? Jadi gini, kiamat ini bicara ayat dengan kesimpulan yang Belajar nyambung. dulu cuma
Ayo, Lawannya. cepat. Ayo, mulai nggak ini? Atau Oke. mundur? Kau. Halo, bisa buka bisa buka nggak? Nggak bisa. Kok maksa sih? Kiamat bisa tadi. Iya, tapi kan masa kamu mau lawan diskusinya sih? Kamu tanya, coba tanya tuh 200 orang tuh. Boleh nggak tuh? Itu diskusi namanya, bukan debat. Kalau si kiamat Iya. kan suruh bayarnya. Kan artinya debat itu bawa modal masing-masing gitu loh. Iyalah. Masa cuman mau modal heboh doang satu sama bacot. Pak Masa Kapal buka lawan aja. Gua Nanti juga pada bisa saat kalau misalnya gitu. dibacakan, baru saya mulai timernya. Saya nggak bisa open cam karena saya Ya kamu bacain aja. Emang kamu nggak bisa? Bacakan, situ dimulai dibacakan, baru saya mulai. Oke, tadi saya ingin buka Yohanes 6:70. Yohanes 6:70, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Benar nih ayatnya kan? Teksnya begini ya. Iya, artikan juga, jangan cuma dibaca. Artinya Jawab Yesus kepada mereka, titik 2. Monyong no, monyong no. Telah memilih kamu yang 12 ini. 12 ini siapa? Murid Yesus kan? Namun seorang di antara kamu adalah diam dulu, Burut. Diam dulu. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Ini Yesus berkata bahwa 12 murid ini, muridnya Yesus kan? Salah satu di antaranya adalah iblis. Clear kan? Jadi iblis ini gurunya siapa? Yesus. Nah, jadi 12 murid itu salah satunya di antaranya iblis. Jadi iblis gurunya siapa? Ya, gurunya iblis adalah Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus bilang di antara 12 ini di antara 12 muridnya satu di antaranya iblis. Jadi iblis itu memiliki guru. Siapa gurunya? Yesus. Di Yohanes 6:70. Clear kan? Oke. Tadi tentang membalas. Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Oke, jelas clear. Di perjanjian lama Tanakh, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Coba, sudah pencemburu, pembalas, ya, penuh kehangatan amarah, ya kan, pendendam. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang ada di Bible. Baca Nahum 1 ayat 2, clear, ya kan? Tadi udah di antara 12 murid, satunya iblis. 12 murid ini gurunya siapa? Yesus. Jadi iblis ini berguru pada Yesus, clear. Tadi tentang apa tadi? Tadi kiamat buka ayat nggak nyambung dengan kesimpulan. Ini nyambung ini. Kiamat juga tidak menjelaskan tentang ketuhanan. Dia hanya menerangkan tentang apa ya? Banyak yang nggak nyambung. Dia nggak menjelaskan tentang kenapa dia bisa jadi Tuhan Yesus. Kok Tuhan punya sebab akibat? Kok Tuhan punya ibu? Nah, gitu kan? Kok Tuhan minta kuasa? Kok Tuhan ada sebab sampai dia bisa ada, ya kan? Gitu. Itu nggak dijelaskan kiamat tentang ketuhanan. Kiamat larinya ke hal-hal yang lain yang nggak nyambung. Buka ayat tapi ngimpulinnya melenceng. Dah, itu aja. Bisa ku bantu sebentar kiamat waktu. Ya, lanjut biar saya aja. Oke ya, jadi kamu tadi boleh di itu dulu. Ya, tadi kamu mengatakan kalau Yesus itu gurunya iblis. Padahal di situ Yesus mengatakan di antara para muridnya itu adalah salah satu yang adalah iblis yang akan menyerahkan dia. Makanya Anda baca di ayat 71-nya. Jadi sebetulnya Anda mau mengatakan, mau framing ke situ pun walaupun nggak nyambung logika Anda, itu pun masih nggak masalah. Kenapa? Karena justru Anda mengatakan iblis itu lebih rendah daripada Yesus. Sedangkan yang hina adalah Allah Anda. Allah Anda penyesat iblis. Anda mau bilang nggak nyambung, ya itu otakmu. Karena kamu memang kamu nggak bisa bantah. Kalau Allah itu adalah penyesat iblis. Makanya Allah adalah bos-bosan iblis yang lebih jahat daripada iblis. Itulah konsep di dalam ajaranmu. Yang kemudian tadi saya tunjukkan Allah itu skema Ponzi yang minta zakat ya di dalam ini ya Al-Maidah ayat 12. Di sini dikatakan ini
Jika kamu meminjamkan ini ya, ini kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, atau barangkali baca dari atas. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka, ya, kamu bantu mereka, menolong Allah, membantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ya, ini pasti akan kuhapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan kumasukkan ke dalam surga, dan seterusnya. Ya, ini bicara tentang zakat. Nah, lalu kalau kita baca di dalam Bukhari, ya boleh di-pause bentar. 1424. Nih ya, di dalam Bukhari 1424. Di sini Allah mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, barang siapa melaksanakan haji, lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali kepada hari saat dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, jadi umat Islam konsepnya silakan Anda membunuh, silakan Anda berzina, silakan Anda jadi penjahat yang paling jahat. Di situ setelah itu Anda tinggal naik haji aja. Jadi kalau Anda ada uang, Anda bisa buat kejahatan seperti apapun, nanti Anda naik haji, jangan berkata kasar, nanti Anda dijadikan seperti bayi lagi. Inilah konsep di Islam. Itu ya. Jadi Allah penyesat iblis. Nanti kemudian kalau Anda itu disesatkan oleh iblis, lalu Anda berbuat jahat, Allah pun menyesatkan manusia di dalam surat 13 ayat 27. Nih ya. Boleh di-pause bentar? Nih. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya, tanda tanya. Jadi mereka mempertanyakan Muhammad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah ini selain menyesatkan iblis, Allah itu menyesatkan manusia nih. Dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Nah, nanti Anda bisa cek lagi di dalam surah 6 ayat 39 dan seterusnya. Jadi sangat banyak yang membuktikan bahwa Allah ini sifatnya adalah sifat-sifat iblis. Dan ketika Anda mengatakan, oh enggak, jadi itu adalah kehendak bebas dari manusia. Nah, ini di dalam Tirmizi 182 ya, 2082. Di sini dikatakan Allah telah mentakdirkan segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kesesatan dari iblis itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah menyesatkan iblis. Maka dari itu ada kejahatan di dunia ini. Konsepnya Islam adalah itu semua berasal dari Allah. Jadi siapakah Allah? Allah adalah iblis. Begitu. Silakan Anda bantah. Halo. Jangan dulu dimulai ya, saya cari dulu ayatnya. Nggak bisa open cam sih, aduh. Iya, Tadi pantesan. Jamak juga harus lawan dia tadi. Kalau gurunya, kalau muridnya memang iblis, emang gurunya ikut iblis. Kan muridnya Ya, Yudas makanya kan menjual lebih Yesus. rendah. Makanya lebih rendah. Itu. Jadi kalau guru contoh kamu muridmu 12 kepala tinju, ada pencuri satu. Berarti kamu menyuruh dia mencuri. Enggak kan? Itu tadi juga harus kamu terangkan. Guru itu bukan jadinya ikut penjahatnya seperti yang dia tuduh tadi. Malah Yesus dijual si Yudas itu. Gurunya sendiri. Jadi harus gurunya. Diajarin Yesus, dia menjual dia. Salah asumsi orang ini gitu loh. Memang enggak ke situ. Dia bilang cuman Yesus itu gurunya iblis. Ya kan itu muridnya itu si Yudas yang mana hatinya itu telah menjauh dari Tuhan. Makanya dikatakan hatinya itu diselimuti atau diinikan oleh iblis. Ya makanya dari itu di situ dikatakan dengan jelas. Nah, tapi nggak ada masalah. Jadi iblis itu justru lebih rendah daripada Tuhan Yesus kan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi beda cerita nih ketika Allah menyesatkan iblis. Jadi sifat buruk ini menunjukkan kalau Allah itu lebih buruk daripada sifat iblis. Karena dia adalah sumber dari segala malapetaka. Jadi dia sedangkan Alkitab Yeskiel 29 Yeskiel muridnya satu iblis. Jadi muridnya iblis ini Yesus kepal gitu. Ngapain sih jeda gitu? Kan ini mau diskusi. Iya, nggak ada masalah Kak. Di situ nggak ada masalah. Aduh, si kepal ini. Iya, itu juga kamu luruskan maksud saya kiamat. Jadi kalau si Judas jadi iblis karena muridnya Yesus, emang Yesus itu menggurui dia jadi iblis.
Kan karena itu dia sesak, makanya dia mati, bunuh kan? Pal. Ini gimana, Pal? Ya kalau itu Jadi udah tahu diskusi lah, apa Bu. kan nih? Bu. Aduh. Semua. Ya, Mana kenapa? mampu. Mana Ayo. dia udah Lu Oke. telan bumi dia. Ya udah, lanjut. Ayat 6. Bentar ya Kak Ruth ya. Ayat 6. Lalu diam dulu ya, Sambil semua ya. luruskan maksud Pada saya. suatu Ini hari semua juga diam. hadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Lah, oke? Iblis datang kepada Bapa. Iblis sampai kepada Bapa. Oke, clear ya? Bapa ada di mana? Di surga. Artinya iblis masuk surga. Maka Kan bertanya, kata dia tadi, dari mana Yesus itu engkau? guru. Lalu jawab, Muridnya- Tuhan. muridnya- Dari muridnya perjalanan iblis. Bu Ruth, jangan dipotong-potong, Bu. Ibu mau yang debat, gantiin saya. ditambah Ibu jangan ini dong. lalu Gimana bertanya, Kepal Ibu tadi? jangan Boleh dulu. di reset dulu aja Nggak waktunya, karena kepotong-potong tuh tadi suaranya. Boleh Ya, tadi di Ibu ayat Ruth, berapa? Ibu Ruth. Ibu Ruth tak turunin dulu aja. Ibu Ruth ini kayaknya suka. Iya, suka jangan ngomong, dinaikin yang suka gosip nggak ini, ikut Ibu Ruth berdebat, ini. Bang. Jadi Iya. potong-potongan. Ya, Aku aku juga nggak diturunin kenal, aja. aku kira Ibu Aku. Ruth ini. Ya makanya, Iya, jangan turunin dinaikin juga. kalau yang nggak ikut Pahala aku debat, turunin jadinya ya. nanti malah motong-motong. Ya. Itu aja konsepnya, Bang. Yaudah, Simpel ini kok. Jadi host itu. Ini. Ayub 1 ayat 6. Iblis bertemu dengan Bapa surga. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Ya, jadi Tuhannya di kitab Perjanjian Lama berfirman kepada iblis. Clear ya? Lanjut. Di Ayat berapa yang firman? Ayub 1 ayat 6. Oh, oke. Yesaya 63 ayat 17. Ya Tuhan, 12. mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Oke, jadi yang menyesatkan ini Tuhan. Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Oke. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Oke, yang menyebabkan mereka sesat siapa? Tuhan di ayat ini, Tesalonika. Clear kan? Yang ketiga, karya iblis, Yudas dan tentara Romawi adalah penyaliban. Oke? Iblis berkarya, Yudas berkarya, tentara Romawi berkarya, hasilnya adalah penyaliban. Tapi hasilnya ini diklaim oleh orang Kristen. Artinya apa? Orang Kristen mengambil hasil karya iblis. Karya iblis, ya kan? Siapa yang menabur, dia yang menuai. Yang menabur iblis, yang menuai Kristen. Iblis yang berkarya melalui Yudas, melalui tentara Romawi, hasilnya itu diklaim oleh Kristen. Kristenlah yang mengklaim hasil dari penyaliban, padahal itu hasil usaha iblis, Yudas, dan tentara Romawi. Luar biasa sekali kalian. Iblis yang berusaha capek-capek, kalian yang mengklaim hasilnya. Ya kan? Penyaliban itu, ya kan? Adalah karya iblis, karya Yudas, karya tentara Romawi. Kalian nggak punya andil apa-apa, tapi kalian yang mengklaim hasilnya. Oke, clear ya? Iblis, pekerjaan iblis itu kalian klaim hasilnya. Ini kalian bagaimana sih? Karya iblis kalian klaim hasilnya, oke? Iblis yang berkarya, kalian yang menikmati hasilnya. Luar biasa, luar biasa. Oke? Jadi tanpa ada iblis, kalian tidak punya karya keselamatan. Clear kan? Yang harusnya iblis itu mencegah manusia untuk selamat, ini sebaliknya. Iblis, ya, karya iblis kalian gunakan untuk mendapatkan keselamatan. Ini iblisnya kebalik loh. Iblis ini sangat baik sama orang Kristen. Iblis rela capek-capek berkarya supaya Kristen mendapatkan keselamatan. Luar biasa, luar biasa. Sudah itu aja. Oke. 15 detik. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke, aku bukakan. Ayat 10, oke. Oke, jadi bro ternyata tidak membantah sama sekali, justru menerima dan kemudian tanya kepada kekristenan. Jadi bro sudah sepakat kalau Allah itu adalah iblis ya, karena memang nggak membantah sama sekali. Oke, sekarang saya tunjukkan
Yang pertama yang tadi Anda katakan di dalam Ayub 1 ayat 12 ya. Bentar, boleh di-pause bentar? Saya buka Sam. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Ya, ini ya. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau mempertanyakan Ayat hambaku 6-nya dulu dong, ayat Ayub, 6-nya. sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, dan demikian orang saleh dan Dua ayat jujur. ke atas Ini dulu, jangan dua ayat ke dipotong ya. atas. Lah, Dua lah, ayat ke atas. Jangan Dipotong. jangan dipotong. Kan ntar gua waktu godain saya. lu, ntar lu ya. Ntar gua godain lu. Nah, jangan dipotong, jangan dibalas juga Bang Kendi. Udah ya, biar saya Iya. fokus Okelah, akan okelah. menjelaskan ya. Clear. Yang di ayat 12 di sini dikatakan firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulur tanganmu. Jadi justru apa? Iblis ini adalah mainan Tuhan. Untuk apa? Untuk kemudian Ayub ini diuji keimanannya kepada Tuhan. Ya. Jadi Ayub ini kemudian diuji bagaimana dia ini mengimani kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus tahu di dalam Yeskiel 29 ya ayat 11. Bentar, boleh di-pause ya, bentar. 29. Nah, kok nggak kebuka? Ini udah 29, ntar ya, ini loading. 29. Kok nggak kebuka? 29. Ntar ya teman-teman ya, ini udah aku klik 29. Oke, ini udah baru kebuka. Yeskiel 29 ayat 11. Bentar, ayatnya di mana ya? Aduh lupa, di ayat 14 gitu. Jadi poinnya gini, di ayat itu dikatakan Allah itu tidak merancangkan rancangan kecelakaan kepada manusia, melainkan rancangan damai sejahtera. Ya, jadi apa yang diinikan kepada Ayub, yaitu dia diuji keimanannya, apakah dia meninggalkan Allah atau tidak, gitu ya. Maka dari itu ketika kamu mengatakan keselamatan dari kekristenan itu adalah karya dari iblis loh. Justru ketika iblis itu bertanya kepada Yesus ketika Yesus itu habis berpuasa 40 hari. Iblis itu bertanya, apakah engkau benar anak Allah? Nah, kalau engkau benar anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu. Disitulah menunjukkan kalau iblis itu justru nggak ngerti kalau Yesus itu adalah sang firman. Nah, dari situlah iblis itu sebenarnya kena tipu, kena prank. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggagalkan konsep dari keselamatan. Makanya Galatia 1 ayat 6-8 boleh di-pause bentar, aku tunjukkan. Bentar. Tuh, ini kok loading lama sekali ini ya. Nah ini, dikatakan ini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ada Injil-Injil yang lain di luar kebenaran. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami, ini sarkas ya, kami atau seorang malaikat, ya ini sarkas, dari surga, yang ngaku-ngaku dari surga, yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi dia dikatakan ajaran iblis. Jadi karena Islam mengabarkan bahwa Yesus itu diserupakan, yang padahal fakta sejarahnya pun 18 sejarawan mengatakan Yesus itu disalib. Bahkan sejarawan terbesar Yahudi mengatakan Yesus itu bangkit. Jadi apa yang di sini dikatakan ajaran Islam itu, Qur'annya ini justru pengajaran dari iblis yang terkutuk. Makanya Anda tadi nggak bisa membantah ketika saya jelaskan bahwa Allah itu adalah iblis. Lalu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11. Nah ini harus tahu. Di sini ada kata delusi. Delusi kalau Anda baca nanti dari ayat atasnya, di sini menunjukkan antikris, yang mana mereka sudah menghujat Roh Kudus. Dari situlah dosa mereka tidak diampuni. Makanya perilaku dari orang yang antikrisnya ini disetarakan dengan iblis seperti malaikat yang jatuh dalam dosa. Katanya Begitu. tadi, Silakan lanjut. kamu kan tadi kan
kelebihan 11 detik, katanya dikasih ke kiamat. Belum juga 11 detik. Kamu tadi yang bilang kan, tuh buat lu kiamat 11 detik tuh. Belum 11 detik. Udah teriak-teriak, ngonyong. Saya jawab semua pertanyaan ya, itu saya catat loh. Saya catat. Jadi kamu memang nggak mampu menjawab kaidahmu sendiri. Oke, saya. Jadi kiamat tidak membahas tema. Temanya kita tentang ketuhanan. Sudah saya ungkapkan tadi bahwa Tuhan itu tidak memiliki sebab untuk bisa ada, sedangkan Tuhannya Oten memiliki sebab. Tuhan itu maha kuasa, ya, tanpa perlu diberi kuasa, sedangkan Tuhannya Oten butuh diberi kuasa. Tuhan itu maha kuat, dia maha kuat, ya kan? Nggak mungkin lemah, lesu, tidur. Kalau Tuhan lemah, lesu, tidur, artinya dia sudah berdusta ketika dia mengatakan dia maha kuat. Tuhan itu maha hidup, dia nggak mungkin mati walaupun 1 detik, dia nggak mungkin jadi bangkai walaupun cuma 1 detik. Tuhan itu jujur ketika dia bilang dia maha hidup. Ya, Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, ya kan? Tuhan itu maha mengetahui, ya, maha mengetahui. Jadi mustahil Tuhan itu tidak mengetahui. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhannya Oten semua tidak mencerminkan bahwa dia itu Tuhan. Dia itu 100% manusia, makhluk. Yang kedua, karya iblis melalui penyaliban, ya kan, diklaim oleh Kristen. Ya, iblis yang berkarya, Kristen yang mengklaim hasilnya. Luar biasa sekali. Bagaimana mungkin penebusan dosa dilakukan dengan cara berbuat dosa? Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kenapa? Karena setelah penyaliban ada lagi yang berdosa. Siapa? Yudas. Yudas gantung diri. Yudas mati, masuk neraka. Artinya Yudaslah yang menanggung peristiwa penebusan dosa. Tanpa Yudas menanggung dosa peristiwa penebusan dosa, tidak ada penyaliban. Yudaslah juru selamat bagi Kristen, iblislah juru selamat bagi Kristen. Tanpa karya iblis, karya Yudas, tidak akan ada penyaliban. Jadi ternyata peristiwa penebusan dosa tidak menghilangkan dosa, malah menimbulkan dosa lagi, memunculkan dosa baru. Ya untuk apa? Sia-sia kan? Ternyata penebusan dosa menghasilkan dosa. Ternyata membunuh, ya, bukan solusi untuk membersihkan dosa. Membunuh orang tidak bersalah, itu bukan solusi untuk membersihkan dosa. Nabi-nabi yang sebelumnya tidak pernah mengajarkan kalau ingin dosamu hilang, bunuhlah orang yang tidak bersalah, tidak pernah. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menumbalkan manusia agar dosa orang lain terhapus, tidak pernah. Satu-satunya ajaran yang mirip dengan ini adalah pagan, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan keselamatan di satu desa perlu mengorbankan 1 orang yang masih suci, masih perawan lah istilahnya. Itu untuk menanggung dosa 1 kampung. Itu ajaran-ajaran pagan itu. Clear itu. Dah, itu aja. Oke, ya boleh dilanjutkan, Temer. Ya, jadi begini, kepal tinju ini memang logikanya itu mau menyalahkan orang lain. Jadi misalkan gini, misalkan orang tua ini mempunyai anak, lalu anaknya ini berbuat kesalahan. Nah, jadi yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Kenapa orang tuanya itu menghadirkan anak ini? Nah, sama ketika Tuhan memberikan free will kepada manusia, bukan takdir seperti di Islam. Kalau takdir itu hancur, makanya Allah itu iblis. Kamu kan udah nggak bisa bantah. Sekarang kamu mau nyalain Tuhan yang benar. Yang kemudian manusia itu dikasih kehendak bebas, yang mana pasti Anda itu nggak perlu cari masalah dalam hidup Anda, itu pasti ada masalah. Ya, di sekitar Yesus pun di situ ada masalah. Ya, ini dari muridnya ini ada yang mengkhianati. Apakah kemudian yang melakukan pengkhianatan ini salahnya Yesus? Orang Yesus mengajarkan kebenaran kok. Lah terus kalau maunya dia memang dia itu menjadi sesat, apakah salahnya Yesus? Nah, ini antara kamu itu menggunakan pemaknaan takdir dengan kamu tidak memperhatikan free will di situ. Kamu udah campur aduk cara berpikirmu. Ya. Jadi bagi saya itu sudah clear ya bagaimana konsep di dalam kekristenan yang memang Yudas itu memang niatannya seperti itu.
Makanya Anda kalau mau mengatakan Allah SWT adalah iblis, bisa Anda katakan itu. Apakah Allah SWT akan melarang? Ya karena Allah SWT nggak ada, memang Allah SWT memang biasa kena tipu, surah An-Nisa ayat 142. Seperti yang ini tadi yang nggak bisa kamu bantah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah pun membalas tipu daya mereka, sama-sama suka menipu. Nah itulah ya konsepnya. Oke, sekarang saya lanjutkan di dalam An-Nur. Ini ajaran Allah yang memang suka tipu dan yang Allah adalah iblis itu tadi, An-Nur 33. Dikatakan demikian, teman-teman. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya, perempuanmu, untuk melakukan pelacuran. Jadi kalau jangan paksa, itu ada dua konklusi. Kalau Anda paksa, Anda salah. Kalau seandainya Anda nggak memaksa, maka diperbolehkan tetapi dengan konsekuensi tertentu. Ya, kemudian dikatakan di sini. Sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Jadi ketika budak itu menginginkan kesucian, maka tidak boleh dipaksa. Tapi kalau dia tidak menginginkan kesucian, maka Anda boleh menyuruh dia tanpa paksaan. Lalu dikatakan apa? Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Jadi kalau budak di Islam itu kan boleh disetubui. Ya, sedangkan budak ini tadi itu boleh dijadikan apa? Pelacur di sini. Kemudian dikatakan apa? Barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi yang diampuni siapa? Di sini yang memaksa. Jadi ini konsepnya Islam, ajaran setan. Yang kemudian yang memaksa malah dia yang diampuni. Inilah konsep ketika udah kebalik-kebalik. Ya, nah Anda silakan bantah. Nanti kalau surah 3 ayat 54 di situ Allah memang suka membalas tipu daya. Ya, surah 4 ayat 142 seperti itu. Kemudian Allah tidak maha tahu. Itu ada di dalam surah 9 ayat 16. Di mana di situ Allah tidak tahu orang-orang yang sedang berjihad. Woi, waktu mau habis, woi. Terlalu banyak ngomong, orang bingung. Kamu ngomong apa? Orang kamu nggak jawab apa-apa, emang kamu paham apa? Orang kamu nggak jawab sama sekali kok dalilmu. Pertanyaan yang salah nggak butuh jawaban. Pertanyaanmu salah saya jawab semua. terus. Nggak nyambung. Kamu nggak jawab Dalilnya apa-apa. apa? Kamu nyimpulinnya Apa apa? nggak malu kamu? Coba kamu satu aja. Coba An-Nisa 142. Di situ Allah kena tipu. Kamu jawab itu. Bisa nggak? Kan tadi saya kasih banyak. Kamu nggak bisa jawab semua. Minimal satu aja kamu jawab. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa toh? Apa itu? Gimana satu aja nggak bisa jawab apalagi semua? Apa itu? Gitu. Nah, ini udah nggak ada isinya nih, udah apa itu? Tidur. Pantesan dijelasin, nggak paham, suruh jelasin satu aja nggak bisa. Kok nggak ada pertanyaannya? Nah, mumet kan? Memang Allah itu iblis, konsepnya orang Allah menyesatkan iblis. Allah telah mentakdirkan Tadi sudah saya iblis kasih ayatnya. sesat. Iblis Allah itu menyesatkan gurunya manusia. siapa? Yesus. Allah menunjukkan sifat-sifat iblis. Di antara 12 murid, satu di antaranya itu iblis. Jadi Udah Yesus dijawab. Itu memang lah yang memang mengajari manusia iblis biasa. ini. Kalau Manusia biasa. kalau kau Justru di situ terpukau menunjukkan dengan iblis iblis, itu ya memang lihat lebih siapa rendah gurunya. daripada Yesus, sedangkan Allah lebih iblis daripada iblis. Sekarang saya tanya, gurunya iblis siapa di ayat tadi? Ya Yesus. Loh, di situ Yudas memang dia memutuskan dirinya untuk sesat. Ya, Yudas itu disebut siapa? Iblis kan? Iblis ini gurunya Yudas siapa? dikatakan Yesus itu iblis. Iya, Yudas ini gurunya siapa? Nah, itu Anda suka memfitnah. Anda seperti Jibril, memfitnah Allah. Lari kemana-mana, nggak bisa jawab. Iya, Anda seperti Jibril. Gurunya Oleh Yudas karena siapa? engkau telah Yudas kan menyesatkan iblis. aku. Jadi Padahal iblis yang ini gurunya siapa? membuat iblis itu jatuh dalam dosa siapa? Ya, dia malaikat yang jatuh dalam dosa yang dia ingin setara dengan Allah. Nah, terus Anda mengatakan, kemudian yang ngajarin Yudas untuk jatuh dalam dosa siapa? Yesus. Ya nggak nyambung. Itulah kamu Ini seperti kiamat, iblis ini otaknya. tentang ketuhanan. Kamu nggak bahas apa-apa tentang Iya, ketuhanan. konsep berpikirmu itu kamu seperti iblis udahan. Oh, kau tahu banget ya konsep iblis ya? Jangan-jangan kau lah Iya, karena iblisnya. otakmu kayak iblis. Orang sama kok, kamu seperti Al-Hijr ayat 39.
Jangan-jangan kau lah Oleh karena iblisnya. engkau Kau telah tahu banget menyesatkan konsep berpikir aku, iblis. padahal itu malaikat yang jatuh dalam dosa karena dia ingin setara dengan Allah. Malah dia menyalahkan Allah. Nah, ternyata terbukti bahwa Allah SWT adalah iblis. Tadi Nggak bisa gurunya iblis bantah toh? siapa saya tanya? Nggak bisa bantah toh? Ya udah lanjut Karena aja saya tanya timernya. gurunya iblis Udah mencret siapa? ini. Lanjut. Nggak bisa Di antara bantah 12 sih murid Kepal. salah satu di antaranya Ngaco. adalah iblis. Ngarang bebas. Iblis asumsi ini bebas. siapa gurunya? Ayo, Kan mau timer. diskusi atau mau ini? Mau Host, ini kan tadi temanya tentang ketuhanan. Kau bahas tentang Iya. iblis. Nyambungnya di mana? Saya tadi Ya cuma bener capek lah. capek Adalah bahas iblis. tentang enggak, ketuhanan. enggak, serius. Yang Aku nih mana adil. nyambung? Allah adalah iblis. Buka Aku nih ayat, adil. Ternyata Bukan Allah nyambung. Malah kamu yang nggak Diskusinya nyambung. di mana? Kiamat nyambung lah. Dia udah Ah, itu menjelaskan kan menurut gitu kau. tentang Kau dukungnya karena kau seiman lah. Enggak, Objektif aku dong. tuh adil, Nggak sembarang serius. Tuhan, Temanya apa? apakah Allahmu itu Tuhan atau Host, ini tidak? temanya apa Allahmu saya ternyata tanya? iblis. Temanya Serius. apa? Kok kamu Iblis apa mumet? ketuhanan? Kamu tanya aja yang Oh, di kamu bawah-bawah mumet? itu. Iya, Kamu di bawah kan bilang Yudas cuma menjadi ini. iblis Oh, kan nggak kamu- mungkin. aja. Lah iya, makanya Ngawur ini, jelaskan kiamat apakah ini. Allah itu Tuhan atau Enggak. iblis. Kan ini konsep ketuhanan. Ya, Loh, kalau iya. kamu mentuhankan Itu konsep iblis ya keiblisan. pantesan Islam suka menghalalkan Loh, darah orang. Nah, kalau kamu konsep ketuhanan terus kamu ngapain bawa iblis tentang Yudas itu? Ayo. Iya kan kiamat yang mulai. Saya kan tadi awalnya menjelaskan bahwa Tuhan itu ada tanpa ada sebab. Tuhan Ya itu udah, ini maha sekarang kuasa mau tanpa lanjut ada apa yang gimana kuasa. nih? Itu Ayo. nggak dijawab Lanjut oleh aja kiamat konsep yang ketuhananmu. Ayo. Apakah Ini sekarang- Tuhanmu itu Tuhan atau malah iblis? Iya, Udah itu gitu. aja simpel kok. Dalam hal ini menang kiamat, udah betul. Kiamat udah betul Wow, itu. iya kan harus gitu, harus saling Enggak. tolong-tolong sesama iman Ya kan, sesama kafir. enggak lah. Iya, konsep Enggak, aku ketuhananmu nggak masuk tahu. akal nggak? Masuk akal nggak? Aduh. Enggak, saya ini tanya Masuk gimana akal temanya sih? ketika Allah menyesatkan Sekarang temanya iblis, apa? merencanakan itu sudah mentakdirkan. Dan makanya kamu pertanggungjawabkan Ayo, sifat-sifat Kepal. Allahmu itu Kamu yang mau maha lanjut iblis. apa enggak nih, Kepal? Masih berani Kalau enggak? sesuai tema saya lanjut lah. Kalau sudah tidak sesuai tema nggak Itu nyambung temanya juga. ketuhanan kok. Ketuhanan Iya. yang bukan Tuhan. Keiblisan kalau Konsepnya saya itu. bahas. Konsepnya Ya, sekarang- konsep Konsep ketuhanan Tuhan, Islam yang kau bukan ada konsep Tuhan. Tuhanan kah? Ya udah, jadi sekarang Itu mau kan enggak nih? konsep keiblisan. Beda. Kalau Oh, misal atau kamu jangan-jangan nggak Tuhanmu iblis, makanya kau samakan. Ya. Aduh, jadi gimana nih Pak Ya, Gemat? wajar lah, Mau dilanjut kalau apa samakan. gimana Pak? Iya, kan bahasnya kan Kalau- konsep ketuhanan. Iya, temanya Ya, sekarang kan nggak saya malah. bilang masa tapi yang kau bahas Allah keiblisan. SWT adalah Pertanyaan Tuhan. saya apakah Yes. Tuhan iblis? Saya Aduh. pasti bantah konsep Nih, gue masukin orang deh satu daripada ribut-ribut nih, tuh. ketuhanannya Yang Islam. netral ya, tuh. Gue masukin. Bagaimana? Nggak apa-apa, biar satu-satu dulu aja. Nanti malah rusuh, nanti Bang. aku. Nah sekarang dianya nggak mau. Nanti malah rusuh, biar satu dulu. Saya mau kalau sesuai tema ketuhanan atau keselamatan Oh, lah. kamu udah iya itu ketuhanan Allah Tuhan atau tidak? Saya tanya. Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan. Sekarang Nah itu tanya. tadi kok datanya iblis. Tanya. Kok tadi datanya iblis Allah itu bukan Tuhan? Nggak nyambung, nggak nyambung. Ayatnya apa? Nah, Otakmu kamu kemana? bilang Allah itu Tuhan, bahas konsep ketuhanan Allah, tapi kok ternyata Allah sifat-sifatnya iblis. Kamu bantah. Kamu ayatnya Ayo. apa? Bulannya apa? Nggak nyambung. Tadi saya udah jawab Pak semua Badut. pertanyaanmu. Kamu nggak menjawab Menurutmu sama gimana? sekali. Jawab. Itu Nahum 1 ayat 2 kamu nggak jawab? Tuhan itu penuh amarah, Jawab pemalas. tadi. Mana? Coba apa jawaban kamu? Oke, 61 ayat 2 ya. Ya, setelah itu saya jawab. Tadi udah saya jawab yang lain. Kamu ngaku kan belum kelewat jawab. ya, Nahum 1 ayat 2. Kamu Oke. dusta. Tadi Atau saya udah mau jawab. diskusi sama orang lain, Oke, Pak oke, Gemat? lanjut aja. Nanti saya Faktanya jawab. belum. Oke, bisa dimulai. Gimana nih? Ayo. Gimana? Nah, Mulai nggak nih? Iya Pal, ketuhanan pal. kan? Iya. Ya udah. Aku nonton, aku Oke. dengerin ya. Alhamdulillah. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang ada tanpa sebab, ya. Allah itu maha kuasa tanpa ada yang memberinya kuasa. dibantah. Kok nggak bantah sama sekali kamu itu? Loh, yang Saya disuruh jawab, sudah saya jawab. Kamu tambah-tambahin, kamu nggak jawab sama sekali. Gimana sih diskusinya? ini kan temanya ketuhanan. Kamu nggak nyambung. Iya, Allah bukan Tuhan.
Kok masa masa bahas tentang ketuhanan lalu saya akui Allah itu Tuhan itu gimana logikamu itu? Baru kita Bahas ketuhanan lalu saya mengakui Allah kamu nggak Tuhan itu menjelaskan tentang gimana ceritanya? ketuhananmu. Lalu Ya tiba-tiba Allah membahas bukan tentang Tuhan iblis. lah. Pertanyaan saya, Bantahnya. apa Tuhan itu iblis? Ini giliran saya loh bicara. Kamu tidak menjelaskan sama sekali tentang ketuhananmu. Kamu Yang kamu jelaskan tadi bicara awalnya sama adalah tentang keiblisan. kamu Pertanyaan itu. saya, apakah Tuhan Ya itu udah iblis? lanjut. Nggak, ya udah nggak usah kamu jawab lah kalau nggak bisa. Bukan nggak bisa. Memang kamu nggak membahas tentang ketuhananmu. Ada nggak tadi kamu bahas tentang ketuhananmu? Saya tanya, ada nggak? Nggak ada kan? Saya di awal sudah menjelaskan tentang Tritunggal kok, sifat-sifat Tidak ada. di awal. Di Kamu awal dusta tadi sama kamu. Darman, Banyak dusta sama kau Darman ini. saya udah bahas itu. Jangan mentang-mentang udah inilah, udah merasa ditebus, jadi bebas saja, bohong. Oh, tadi makanya tadi tuh saya tuh udah debat sama Darman sama siapa Itu sama udah lewat udah Darman, ganti saya kan pemain. beda. Kamu dusta lagi, nambah lagi dustamu. Oh, dusta lagi. Emang Islam ajaran untuk berbohong, berdusta. Ayo. Takia Korintus Mau ada. lanjutkan nih. Tidak mengapa, baik dengan Dalam kekristenan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di Islam boleh bohong dalam 3 hal. Nyolong listrik boleh. Takia Korintus sudah kemana-mana ayatnya tuh. Apabila Nyolong Karena bank dusta boleh. itu takianya Paulus. Kok Paulus nggak nyambung kamu bahasnya ketuhanan ke Paulus. Iya, tentang Paulus kan tentang berbuat dusta kan. Roma Nah, 3. kamu gimana? Udah kencing di celana atau gimana? Kok udah langsung nggak jelas itu? Narasinya udah diulang-ulang tapi nggak mau jawab sama sekali. Yang mau dijawab apa, Cup? Jadi gimana ini Pak Kiamat? Mau Allah lanjut itu- bagaimana Pak Kiamat? Iya, jadi gini ya. Mungkin Atau kamu cari lawan perlu lain? ditata lagi Saya cara tadi berpikirnya. bicara, Ini saya kamu jelaskan, potong. saya jelaskan Saya singkat bilang, supaya nggak kamu menjelaskan tentang bisa ketuhananmu. menjelaskan. Saya sudah menjelaskan bahwa Allah itu ada tanpa sebab. Allah itu maha kuasa tanpa Loh, diberi kamu kuasa. itu nggak bantah nggak kamu menjelaskan nih. soal Kamu ini itu cuma sama ngomong sekali. Kamu sendiri bahas atau tadi gimana? harga Kamu itu nggak iblis. menanggapi sama sekali yang saya katakan. Saya menanggapi narasimu. Kamu sama nggak sekali nggak menjelaskan menanggapi tentang narasi teori saya. ketuhananmu. Saya sudah Kalau kamu menjelaskan di tentang teori awal, ketuhananmu, di maka opening saya akan awal. tambah lagi. Kan itu yang namanya diskusi sesuai Saya tema. sudah menjelaskan tentang Tritunggal, tentang sifat-sifat Allah dalam kekristenan di awal. Tentu saya nggak akan ngulang lagi dong, jelasin lagi. Kamu bukan ngulang, kamu memang nggak pernah mengucapin tentang Tritunggal di awal tadi. Coba Bang Kendi tadi saya jelasin Tritunggal nggak di awal? Iya. Di awal itu sama siapa? Sama Jelasin. saya atau sama debat yang Sama lain? Darman. Iya, sama Darman tadi. Ini sama saya. Kamu udah dusta lagi. Ini dusta kayak berapa, Takia? Kok dusta sih? Korintus. Kamu itu gimana sih otakmu itu? Kok Ya, saya dibilang Takia dusta? Orang saya memang sudah jelasin tadi. Jelaskannya kemana? Kamu diskusinya sama saya atau sama Darman? Terus kamu jawab pertanyaan saya nggak? Kamu diskusinya sama siapa? Sama saya atau sama Darman? Sesuai tema Saya lah. semua. Saya tadi diskusi sama semua yang naik Islam. Itu kan Termasuk Takia lah. kamu, nggak cuman Takia kamu. satu, itu Dan Takia saya yang nggak lain. mau ngulang-ngulang, Wow. ngulang-ngulang narasi itu saya nggak mau. sweet. Kalau nggak mau ngulang-ngulang, nggak usah lagi cari lawan debat baru. Saya kan lawan debat baru kamu. Sudah dibuat tadi tema oleh host. Oke, Harusnya saya kamu ngalah. Saya setelah itu jelaskan Tritunggal. Udah, kamu sekarang jawab pertanyaan saya, nanti saya jelaskan Tritunggal. Kamu ngaku dulu udah bohong. Kok bohong? Memang saya udah jelasin kok. Iya, Nah, ini aja, ini saya tunjukkan. Ayo, Islam jadi itu gimana ajaran ini berbohong, Kepal? ya. Mau lanjut gak nih? Iya lanjut. Nih, Tirmizi 1862. Ini kamu baca ajaran berbohong siapa? Ini Muhammad bersabda, Kayak diskusinya- kedustaan itu tidak halal kecuali pada 3 hal. Siapa yang boleh bohong? Kepal ini kayak Ajaran diskusinya. berbohong. Ini Ya. diskusi humor. Jadi bohong yang pertama itu suami kepada Kayaknya istri perlu- boleh bohong. perlu- Makanya sekarang perlu di- Islam banyak yang memang tukang selingkuh. Bahkan Muhammad pun tukang selingkuh. Surah 66 ayat 1. Nah, itu konteksnya. kedustaan Kalau misalkan kepada istrinya siapa? kurang cantik, lu Ketika bilang lah istri saya perang paling itu boleh cantik di bohong. dunia. Lalu bohong Kalau ketika lu bilang untuk istri saya mendamaikan jelek, sesama itu boleh kasihan bohong. istrinya. Kalau istri makanannya agak kurang enak dikit, Jadi ya kamu bilang jangan oh ini bilang makanannya saya enak. itu Biar ada berbohong ketika Islam keharmonisan. itu adalah ajaran untuk pembohongan. Gitu. Kiamat, lu modal licik aja Kiamat.
Kamu bantah Allah, iblis udah saja banyak nggak yang mampu kok. udah jilat lidah lu sendiri, lu Bilang saya sendiri. bohong, dusta. Iya kan? Lu bilang udah jelasin Tritunggal, Kepal. padahal itu sama Dharma, Ini, bukan Saya sama sudah saya. menjelaskan Lu bahas sudah Wah, dari iblis awal nih. saya debat. Semuanya apa? Ayo, mau lanjut gak nih? Ayo, Ya lanjut. gimana, apa? Jawab. Tentang Jawab. penembusan dosa Silakan. mau. Yo. Tadi lu nggak jawab, Silakan karya iblis jawab kenapa kalian tentang nyalahin? iya tentang Mau. ketuhanan Baik, Allah saya itu tanya, gimana? Allah Nggak itu pakai. Allah atau iblis tuh? Penyaliban adalah karya Masa iblis. gitu, nggak Kenapa pakai. kalian yang klaim hasilnya? Coba. Gak pakai. Lanjut Emang. Iblis lah yang berkarya dalam penyaliban. Data. Terus kenapa kalian yang Disuruh. mengklaim hasilnya? Orang. Dasar lu monyong. Coba, kiamat. Coba Timer. jawab, jangan diem. Udah kencing di celana Timer kamu ya? dijalankan aja. Coba. Tadi kamu nggak jawab. Karya iblis, Yudas adalah penyaliban. Ayo. Kenapa karya iblis dan Yudas kalian klaim? Mau diskusi atau main guyonan? Kau nggak bisa jawab ya? Kok diam, Mat? Jeng Rati ya? Ini waktumu Kok diam, Jeng? narasikan. Nanti saya jawab. Kalau sudah saya jawab, ya nggak akan saya ulang-ulang pertanyaan orang botol. Karya iblis Paham. dan Yudas itu adalah penyaliban. Hasil dari penyaliban, kenapa kalian yang nikmati hasilnya? Itu kan karya iblis. Harusnya yang berkarya lah yang menikmati hasilnya. Jadi gimana nih? Jawab dong. Ayo. Cus. Jawab, jangan diam. Bingung kan? Kalian itu tanpa iblis Kiamat lagi. tidak akan ada penyaliban. Kiamat itu. Karya iblis kalian nikmati. Kalian anggap penebusan dosa dengan cara pembunuhan itu bisa menghilangkan dosa, padahal membunuh itu malah menghasilkan dosa lagi. Kiamat itu lagi ketawa dengerin kamu. Iya, dia lagi Cepetan. pusing tuh, lagi pipis di celana. Ternyata iblis itu baik banget sama Kristen. Harusnya iblis itu mencegah manusia mendapatkan keselamatan. Justru Kristen mendapatkan Kepal. keselamatan Serius dari nih, iblis. Dari karya iblis. Aduh. Coba kiamat, coba dipikirkan mendalam itu. Ya. Bagaimana bisa iblis yang harusnya menghalangi manusia mendapatkan keselamatan, justru iblis inilah yang berkarya dan karyanya ini diklaim oleh orang Kristen sebagai keselamatan. Coba pikir. Gimana ayatnya? Ayatnya, Yudas itu dirasuki oleh iblis. Itu di Lukas kalau nggak salah. Itu jelas. Kalian mau bantah itu ya? Nah ini Pak Kiamat kok diam toh? Kiamat udah nggak bisa bantah. Pak Kiamat. Biar waktunya habis dulu. Saya tuh nggak mau potong-potong kok. Oh. Saya nggak tahu loh kalau saya di timer. Udah jawab aja kiamat. Habis habis waktunya waktu. habis. Jadi gini ya kepal tinju ya. Saya sudah menjelaskan dari tadi. Kalau ternyata otak kamu itu memang mampet, kamu memang nggak bisa menjelaskan penjelasan orang, yaitu derita kamu. Saya bilang kamu itu sedang mencampur adukan antara takdir dengan kehendak bebas atau free will dari manusia. Nah sekarang kan kamu baru tahunya ketika iblis itu ternyata yang kehendak. Bentar Bang Kendi jangan distract sayanya. Ya, yang ternyata Enggak, Yudas bukan ini distract hatinya menjauh dari Tuhan, yang kemudian justru dia mengkhianati Yesus. Nah, setelah kamu tahu di finalnya, lalu kamu bilang, oh kayak keselamatan ini berasal dari iblis loh. Coba sekarang baca Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rencana siapa ini? Rencana Allah untuk memberikan apa? Keselamatan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan.
Sehingga di dalam Roma 5 itu dikatakan semua upah dosa ialah maut, dan sehingga semua manusia yang tidak beriman kepada Yesus Kristus ya akan masuk ke dalam kerajaan maut. Apalagi kalau misalkan Yesus tidak hadir, karena di dalam Roma 8 ya. Roma 8 ayat Roma 6 ayat 23. Roma 8 ayat 3 dikatakan hukum Taurat itu tidak berdaya lagi. Sehingga ketika bangsa Israel mengikuti hukum Taurat, ya maka hukum Taurat ini menjadi kesombongan mereka. Yang maka di situ dikatakan akan terjadi Sodom dan Gomora yang kedua kalau seandainya dibiarkan. Maka dari itu Mesiaslah yang hadir, yang sebagai pendamai itu, sebagai penghubung antara manusia ini dengan Allah. Makanya haruslah hadir Mesias ini. Ya, jadi bagi saya itu sudah sangat clear. Lalu Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu adalah pencemburu dan pembalas. Kenapa di sini dikatakan gini? Ya karena manusia itu menentang Allah. Manusia nggak mau turut hidup yang kudus seperti Allah itu kudus. Yesaya 6 ayat 3. Ya maka akan dikasih hukuman. Kemudian Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Ya sama. Lalu Tuhan itu pembalas kepada para lawannya. Iyalah, orang melawan kepada Tuhan kok malah dibiarin. Allah aja penyesat, kamu nggak bisa jawab, malah kamu kasih yang jelas-jelas seperti ini. Dan pendendam kepada para musuhnya. Iya, orang dia yang menentang Allah kok. Lalu dia menghina Allah, menghina karya keselamatan, masa malah dibiarkan. Makanya Muhammad itu kan kena racun, kena kutuk. Seperti di dalam Yeremia 23 ayat 15. Jadi nabi palsu itu akan kena ipu racun, akan mati diracun gitu. Nah, lalu tadi Anda belum jawab sama sekali ya, bahwasanya Allah itu terbukti iblis, yang kemudian Allah itu tidak maha tahu di dalam surah 9 ayat 16. Dan ternyata Allah yang tidak maha tahu ini penyembah manusia. Di dalam surat 33 ayat 56, Allah itu berdoa kepada Muhammad. Ya, hadis Nasai 642, Allah itu berdoa. Silakan. Nggak dijawab kiamat. Kenapa karya iblis kalian klaim hasilnya? Iblis yang berkarya, kalian yang nikmati hasilnya. Iblis di dalam Lukas 22 ayat 3 tertulis, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot dan membisikkan. Jadi iblis ini memiliki rencana, ya kan? Rencana inilah yang terwujud dalam penyaliban. Rencana iblis, karya iblis. Hasilnya kalian yang nikmati. Baik banget ya iblis sama kalian ya. Baik banget. Yang harusnya iblis itu mencegah manusia bisa selamat, ini loh kebalik di Kristen. Justru iblislah yang menjadi sebab Kristen bisa mendapatkan hasil dari penyaliban. Tentang berdoa, semua muslim tahu bedanya berdoa dan bersalawat. Kalau saya masuk kamar mandi atau masuk WC, saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya tidak dinamakan bersalawat. Itu beda. Allah bersalawat itu artinya Allah merahmati. Allah berbeda dengan makhluknya. Sama dengan manusia. Kalau sama dengan di Bible, ketika di Bible tadi bilang Tuhan itu pendendam, ya dendamnya Tuhan beda dengan dendamnya manusia, beda. Jadi sholawat itu beda dengan berdoa. Ketika saya berdoa sebelum tidur, tidak pernah ada muslim yang mengatakan bahwa saya bersalawat sebelum tidur. Jadi semua yang dikatakan jeng amat ini, jengki ini, antara ayatnya dengan tafsirannya itu sangat jauh berbeda. Jadi udah gitulah, kiamat ini udah terkenal di YouTube, di TikTok, ayatnya bunyinya apa, dia pelintirin maknanya, udah clear, ya kan? Yang saya tanya tadi belum dijawab. Kenapa karya iblis, ya kan? Karya Yudas kalian nikmati hasilnya. Bagaimana bisa penyaliban itu yang harusnya menghapus dosa, ternyata kalian menghasilkan dosa lagi? Nggak selesai-selesai masalah. Harusnya penyaliban yang kalian maksud itu menghapus dosa, ternyata menimbulkan dosa. Ternyata Yudas lah yang menanggung dosa dari peristiwa penembusan dosa. Artinya apa? Yudaslah juru selamat bagi kalian, iblislah juru selamat bagi kalian.
Iblis dan Yudas itu berperan besar terhadap kekristenan, baik banget. Yudas dan iblis terhadap kalian itu nggak dijawab sampai sekarang. Nggak dijawab. Free will apa takdir itu nggak ada penjelasan detail tentang kenapa iblis karyanya kalian yang nikmati hasilnya. Udah, jawab aja tuh. Clear pertanyaan saya, jelas. Waktu. Oke, Ya. lanjut. Oke ya. Jadi saya nggak nanggepin orang yang memang nggak nyambung. Jadi memang nggak bisa membantah. Nih ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 dia bilang bersolawat. Ini kan karangan Islam. Coba ya kita lihat ini kalau kita bicara linguistik ya. Anda tentu nggak usah kebanyakan takiyah. Kalau Anda terjemahkan yusaluna, Allah dan malaikat itu di sini dikatakan apa? Berdoa. Nanti saya tunjukkan di dalam kamus Islam. Nih, nanti saya tunjukkan juga hadits ini. Solu ini bukan memohon rahmat, bukan. Nih, saya tunjukkan di kamus, di terjemahan ya. Di sini dikatakan apa? Berdoa. Jadi kalau Anda sekarang baca ayatnya, di sini dikatakan apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Muhammad. Wahai orang-orang beriman, berdoalah kamu untuk Muhammad. Supaya apa? Supaya Muhammad ini selamat masuk surga. Kenapa? Karena kelakuannya Muhammad itu memang nggak ketolong akhlaknya. Ngawinin anak kecil, KDRT sama anak kecil, anak menantu diambil, dan banyak hal-hal yang tidak bermoral lainnya yang dicerminkan oleh Muhammad. Makanya perlu didoakan. Tapi faktanya Muhammad mati kena racun. Nih saya tunjukkan di dalam kamus ya. 518, saya tunjukkan depannya nih ya. Kamus Al-Quran dari Ar-Raghib Al-Alfani ya. Di dalam kamus ini. 518. Di sini dikatakan apa? Nih. Al-Ahzab ayat 56. Di sini kata apa? Sholawat itu adalah doa kepada Rasul. Jadi Anda nggak bisa takiyah, Anda mau pakai konsep mana kalau sholawat itu bukan doa. Bahkan kemudian dikatakan apa di sini? Sholawat dari para malaikat itu dikatakan doa. Ketika malaikat dikatakan doa, ini kan takiyah Anda. Ketika di sini malaikat dan Allah, yang kemudian malaikat ini dikatakan doa, maka Allah pun dikatakan doa. Itu konsekuensinya. Ya. Bahkan di sini dikatakan sholat, ini ya sholat itu juga di sini maknanya apa? Berarti sebagai ibadah tertentu, makna aslinya adalah doa. Jadi itu masih dalam suku asal kata yang sama, kata solu. Nah lalu di dalam hadis, boleh di-pause bentar? Halo, boleh di-pause bentar? Sudah. Bentar nih kok. Nasai ya. Ya, Nasai 642. Nah, ini ya. Di dalam hadis Nasai 642, hadisnya sahih. Di sini dikatakan apa? Allah dan para malaikatnya senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Jadi Anda sekarang mau bantah apa? Mau dari terjemahan, ya dari Google Terjemah, mau Anda mau terjemah pakai apapun, dari kamus Islam sendiri mengatakan Allah itu berdoa, di dalam hadits sendiri oleh para ahli bahasa pun dikatakan Allah itu berdoa. Mau apa lagi? Karena apa? Karena memang Allah itu memang punya Tuhan. Di mana? Nih saya tunjukin. Di dalam surah 70 ayat 40. Allah bersumpah kepada Tuhan. Nih. Al-Ma'arij. Kena kick. Kiamat kena kick. Kena ban. Jadi gini, kiamat itu lucu. Dia mau terjemahan, terus mau coba-coba bahas bahasa Arab. Tapi apa yang dia barusan Doa yang itu barusan dia ada bawa, bahasa Arab. Doa itu bahasa Arabnya doa. yang barusan dia bawa, dia itu memang benar loh. Maksudnya dia udah ituin Enggak, lu melawan tahu kamu. nggak bahasa Arabnya Serius. doa itu apa? Lu tahu nggak bahasa Arabnya doa itu apa? Doa. Enggak doa, doa. Terus kalau salawat? Sholawat itu berasal dari kata silat, solat, hubungan kepada Allah.
Jadi kiamat itu udah modal ini, modal framing aja. Saya 10 detik tadi, masih ada 10 Ya, ya. detik. Masih kayak Ya, 10 detik. ya boleh diperbesar, Mas. Oh iya, bentar. Oke ya, jadi tadi ada 3 bukti yang kuat yang Anda tidak bisa. Silakan Anda bantah itu. Itu kok berisik sih? Di mute dulu boleh. Iya, berisik ini si kepala. Kepala tinju. Ntar gua godain lo ya. Ya, jadi di sini di dalam Al-Maris 40 dikatakan, aku ini Allah bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Nah, kalau di sini misalkan Bro Candy bersumpah demi Tuhan ya jelas. Kenapa? Karena Bro Candy itu lebih rendah atau kastanya lebih di bawah dari Tuhan. Nah, kalau ternyata Allah bersumpah demi Tuhan, maka ada entitas yang lebih tinggi dari Allah. Makanya Allah sumpah demi nama Tuhan ini. Gitu, silakan. Oke, kiamat ini bahannya kiamat ini aja. Basi kiamat. Doa itu bahasa Arabnya doa. Jadi huruf dal dan ain, bukan sholawat. Jadi doa itu bahasa Arabnya doa. Jadi jangan dipelintir kiamat. Jadi kaum terjemahan itu diam aja. Tadi tentang sumpah. Ini udah basi kau bahas. Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Karena kenapa? Allah lah yang mengatur terbit dan terbenam matahari, itu ada di ayat yang lain. Udah clear itu. Mat ini mat. Kalau kau ulang-ulang terus ini, kami muslim udah hafal. Dengan fitnahanmu ini kiamat jeng amat. Kamu membahas tentang Allah bersumpah. Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Karena Allah yang mengatur terbit dan terbenamnya matahari. Di perjanjian lama pun Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Jadi saya jelaskan lagi tentang doa. Jadi doa itu beda dengan salawat. Ketika saya berdoa keluar rumah, saya tidak bilang saya bersalawat keluar rumah, beda. Ketika saya berdoa sebelum belajar, sebelum makan, saya tidak dibilang saya bersalawat sebelum makan, tidak. Itu dua konteks yang berbeda. Doa itu bahasa Arabnya doa dal dan ain. Ngerti kan? Terus kamu tidak menjawab. Kenapa hasil karya iblis kalian itu klaim? Kalian yang menerima hasil karyanya. Kenapa iblis baik banget sama Kristen? Itu belum kau jawab, coba. Kenapa iblis itu, karya iblis itu kalian yang menikmati hasilnya seperti itu. Sedangkan Yudas ya yang menerima dosa dari peristiwa penebusan dosa. Artinya Yudas lah yang menanggung dosa kalian, orang-orang Kristen. Yudas itu rela masuk neraka, menanggung peristiwa penyaliban. Ya, dia rela berdosa supaya kalian mendapatkan keselamatan. Harusnya kalian puji-pujilah Yudas itu. Jangan kalian bilang dia pengkhianat. Itu belum dijawab. Karya iblis, karya Yudas itu kan adalah penyaliban. Iblis baik banget kok kepada, kenapa ya iblis baik banget kepada Kristen? Kenapa karya iblis, karya Yudas kalian yang terima hasilnya? Harusnya kan siapa yang menabur dia yang menuai kan? Itu kan ada itu di ajaran kalian. Harusnya yang berkarya iblis, harusnya iblis yang mendapatkan keselamatan. Kenapa malah kalian yang mengklaim keselamatan? Padahal itu bukan karya kalian, itu karya iblis. Iblis yang merasuki Yudas. Udah itu aja. Kalau kau belum jawab, kenapa karya iblis itu kalian klaim hasilnya? Jawab itu dulu kiamat. Jangan muter kemana-mana. Ke sholawat, ke doa. Itu udah clear. Umat muslim tahu. Kalau mau keluar rumah, ya berdoa. Ya berdoa beda dengan bersalawat. Doa itu bahasa Arabnya doa, dal dan ain. Udah itu aja. Jangan di Oke, lanjut ya. aja fokusnya. Oke, kamu bilang semua umat muslim itu tahu. Boleh di-mute dulu? Di-mute kepala. Aduh, Bro Candy. Ya, di sini dikatakan sholawat itu doa. Bahkan di sini dikatakan sholawat dari para malaikat itu adalah doa. Jadi yusaluna itu doa. Nah, lalu di sini bahkan dikatakan sholat itu adalah doa. Ya. Lalu ini saya tunjukkan lagi. Tadi kan kalau dicek di dalam Google terjemah itu juga sama. Artinya doa, berdoa. Ya, jadi Allah berdoa. Lalu saya
tunjukkan di dalam hadis bukti yang ketiga. Jadi Allah para malaikat itu sama ini aja. Nah, kamus Nahwu Shorof nih ya, kamus ilmu Nahwu Shorof 116. Di sini dikatakan doa atau doa adalah permohonan sesuatu dari yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila ia terjadi dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Nah, jadi doa di dalam Islam itu sangat mungkin dilakukan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Hanya saja di sini dibikin takiyah apa? Ungkapan itu disebut sebagai perintah. Jadi Allah berdoa kepada manusia, kepada Muhammad, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena di dalam hadis Tirmizi 447, ya, nih Anda lihat. Nih ya, hadisnya sahih, di sini dikatakan apa? Barang siapa yang berdoa ya, bersolawat kan berdoa kepadaku, maka Allah akan berdoa kepadanya 10 kali. Muhammad aja bisa merintah Allah. Makanya ketika Allah ini dikatakan Tuhannya Islam, maka nggak cocok. Kalau dikatakan Allah ini Tuhan yang sebenarnya ya, maka nggak cocok. Kenapa? Karena yang cocoknya itu adalah iblis. Karena sifat-sifatnya Allah, dari tadi sudah saya jelaskan adalah sifat-sifat iblis. Kalau lalu Anda membandingkan Yudas yang dia merupakan, dia jatuh dalam dosa, dia menjual Yesus. Itu kan memang free will. Setiap, gini, Anda mau dimanapun pasti Anda itu akan ada masalah. Apakah kemudian ketika Anda melihat, oh masalah ini karena Tuhan, oh ini namanya Anda itu menyalahkan Tuhan. Tapi saat itu yang terjadi, ternyata ada muridnya ini, dari 70 ditambah 12 muridnya itu, ternyata ada satu murid yang menjadi pengkhianat. Terus salahnya siapa? Ya tentu nggak akan menyalahkan Tuhan, karena itu sudah hal yang free will. Makanya ada nggak ayat tentang takdir di dalam Alkitab? Nggak ada. Manusia itu dikasih free will. Makanya Anda nggak bisa bantah ketika tadi Allah yang menciptakan iblis 50.000 tahun sebelum penciptaan. Allah itu sudah menetapkan takdir. Disitulah kaidah dari Islam yang kemudian menyatakan Allah itu memang benar-benar iblis. Nah, kalau kita cek di dalam sirah, nih saya tunjukkan. Boleh di-pause? Nih, di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Ini halaman 118, ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Di sini dikatakan Abdul Muthalib itu mau menyembelih salah seorang dari anaknya. Ya ini nanti adalah Abdullah, bapaknya Muhammad. Dan ini menyerahkan kepada siapa? Kepada patung Hubal. Patung Hubal ini siapa? Allah. Nah, sedangkan patung Hubal ini ada di dalam Ka'bah. Yang kemudian Abdul Muthalib ini berdoanya kepada Allah. Nih, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Maka ketika patung Hubal itu adalah iblis, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, ya maka cocok. Anda itu adalah penyembah dewa Hubal atau iblis. Waktunya habis, Begitu logikanya. Ya, kepal tinju, terimalah kebenaran. Ya, bisa bantah? Bisa nggak? Kebohongan, oke, mulai ya. Kebohongan kiamat yang banyak itu, ya saya sebutkan ya. Kebohongan Katanya nggak ada banyak, takdir tapi nggak dalam bisa ngasih Kristen. bukti. Adalah, Inilah Efesus 1 ayat pembual 4. ketika kaidahnya sudah Sebab di dalam dibongkar, Dia Allah telah nggak ada memilih bukti kita apa-apa. sebelum Kenapa? dunia Karena hancur dijadikan. dari segala sisi. Jadi Efesus Itulah ini kaidah Islam. mengajarkan tentang takdir, karena di dalam Efesus 1 ayat 4 ini berbunyi sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ini bukan apa ya, free will. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Clear, Ahmad udah takiyah, udah bohong, katanya nggak ada, ternyata ada. Ahmad tukang takiyah. Ayat yang selanjutnya tadi tentang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu seorang musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu menyembah berhala dan menyembah Allah. Itu dua hal yang berbeda. Berhala ya berhala, Allah ya Allah. Allah bukan berhala. Kenapa masyarakat kafir Quraisy disebut masyarakat musyrik? Ya karena dia mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu artinya apa? Menyembah Allah tapi menyembah juga yang lain. Oke. Jadi ini mau diskusi sampai kapan?
Kiamat belum menjawab, dia hanya bertakia bahwa tidak ada takdir. Di Efesus 1 ayat 4 itu udah ada takdir. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini takdir ini. Takianya kiamat ini udah terkenal kemana-mana. Ayatnya ini aja yang dia putar. Ini bahan kiamat nggak berkembang, ini aja. Dia dihafal. Hanya saya karena nggak bisa open cam aja. Jadi kiamat ini merasa jumawa karena dia bisa open cam. Jadi kiamat belum menjawab kenapa hasil karya iblis kalian yang nikmati. Baik banget iblis itu sama Kristen. Kenapa coba? Kiamat belum jawab ini sampai sekarang. Host, ini sampai kapan ini diskusinya? Kiamat ini belum bisa jawab ini. Kiamat Udah, ini tadi licik dijawab, selicik-liciknya. Takia terus. Katanya nggak ada udah takdir. dijawab tadi. Satu ayat 4 ada. Tolong tanya kiamat lah. Kapan dia jawab? Kenapa hasil karya iblis? Kristen yang nikmati coba. Juga mengcounter. Ya, cuman umat yang berpikir aja sih yang bisa dengar jawaban orang. Kalau memang kamu nggak berpikir ya udah, itu kan deritamu. Orang jangan kamu ngomong. bilang nggak Kamu menjawab, jawab nggak aja menjawab. kenapa hasil karya iblis kalian yang nikmati coba. Penyaliban itu hasil karya iblis loh. Kok kalian yang nikmati coba? Ini ada apa ini? Ada apa Kristen dengan iblis? So satu lagi, Kristen itu diusir oleh Yesus. Ya, bukannya menyuruhku tuan-tuan, dia diusir. Iblis juga diusir sama Yesus. Jadi ada kesamaan antara iblis dan Kristen, sama-sama diusir. Enyala engkau wahai iblis, enyala engkau wahai pembuat kejahatan. Itu sama-sama diusir loh sama Yesus. Jawab dulu, kenapa karya iblis kalian nikmati? Coba jawab. Oke, udah ya waktunya ya. Udah. Oke, bentar ya. Oke. Ya, jadi saya udah menjelaskan tadi ya tentang Anda itu logikanya, Anda mencampurkan antara takdir dengan free will, makanya hancur. Ketika di sekitar Yesus ada manusia yang berdosa, lalu kemudian bagaimana ceritanya Yesus itu bisa berkuasa atas maut, itu sudah rencananya, memang itu yang terjadi. Ya, dan itu sudah dinubuatkan juga. Tapi kalau siapa yang nggak tahu, bisa jadi Yudas, bisa jadi nanti mungkin adalah orang lain ya, yang ada yang tahu. Tapi buktinya yang terjadi seperti itu. Saya nggak bisa merubah ceritanya. Memang seperti itu yang terjadi. Ya, lalu Anda tadi membawa di dalam Efesus ya, Anda mengatakan itu takdir, ya telah dipilih, telah memilih kita. Kita itu yang mana, yang siapa? Nggak ada yang tahu itu siapa. Loh, kalau saya tiba-tiba saya meninggalkan Tuhan misalkan, ya, yang pasti saya nggak akan ke Islam, misalkan. Ya saya kemudian ya bukan jadi orang yang dipilih dong. Makanya ada di dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Apakah kemudian setelah merasa dipilih terus nggak mengerjakan keselamatan? Ya tetap masuk, ya tetap nggak ada namanya dipilih dong. Itu hanya mengatakan ya ini loh, kamu itu telah dipilih, telah ini, jadi makanya kamu itu kerjakanlah keselamatanmu. Kayak sama seperti orang tua yang menasihati anaknya, kamu ini anak yang cerdas, apakah kemudian Anda itu tidak akan belajar? Ya pasti akan belajar. Boleh diperbesar dulu, Os. Boleh di mute, di pause dulu waktunya. Os, Bro Candy. Aduh, kok malah dikecilin. Waktunya Itu jangan udah aku ditahan jelasin dong. ya. Saya aja tadi nggak ditahan. Kiamat jawab Loh, dong. bentar, orang saya mau nunjukin data kok setelah itu. Nah, datamu justru menusuk kamu. Udah, kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Udah, Tadi kamu kan ngomong kerjakan, doang nggak kamu jawab buka ayat apa-apa. kerjakan keselamatanmu.
Pertanyaannya Candy, Kristen. udah kamu diam aja dulu. Kamu nggak ada ilmunya, udah. Bro Candy, kok malah diem? Bro Candy, aku mau tunjukin ini data. Jadi kalau kecil kan sayang ya, nanti nggak bisa baca yang lain. Lanjut aja, saya kan juga nggak open cam. Nanti Santai kalau aja. cuman saya narasikan doang, sebenarnya bisa. Tanpa nunjukin data itu lebih Ya cepat sudah, sebenarnya. jalan lah kalau bisa. Tapi kurang menyenangkan bagi saya kalau cuman ngomong. Jawab Saya mau lah. tunjukin data. Ini Jangan datanya udah di agresif depan kalau mata mau. saya. Kamu yang takia nggak bisa jawab apa-apa. Itu ajaran Paulus Kamu aja loh. nggak jawab Kamu apa-apa. Paulus. Kaidahmu kamu nggak bantah. Bro Candy, Iya, Bro sorry, ada Candy. telepon, sorry. Iya, sorry. Karena kecil jadinya. Maaf. Iya, Iya. ada telepon. Bentar. Iya. Bentar. Oke. Jadi begini ya, ini aku tunjukin. Jadi ketika Abdul Muthalib tadi sudah didapati, dia itu adalah diakui oleh kepala tinju. Jadi kakeknya Muhammad ini ternyata Muhammad ini berasal dari keluarga musyrik, gitu ya ternyata ya. Dan ini data dari Kementerian Agama RI ya teman-teman ya. Di sini dikatakan pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdul Muthalib pun menikahi sepupunya yang bernama Hala. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Rasulullah yang seusia dengan beliau. Jadi menikahnya di hari yang sama ya. Nah, hanya saja nanti kita lihat apakah ada kecurigaan atau tidak. Muhammad ini anak siapa gitu. Nah, saya tunjukkan lalu di sini ya. Adalah Di sini dikatakan kiamat nggak menjawab. Ini temanya tentang ketuhanan. Kok lari ke jangan pernikahan? dipotong. Kok malah kamu Ini udah saya potong, protes lah. gimana sih? Dia protes. Gimana sih Temanya kamu ini? ketuhanan, malah lari ke kurang nih. pernikahan. Kalau mau buat tema baru silakan. Ntar gua godain lo. Kenapa ya nih? Kalau mau buat tema baru silakan. Orang lagi jelasin. Iya, temanya apa ini? Tadi kiamat nggak bisa menjelaskan tentang tema ketuhanan, malah lari ke pernikahan, lari ke sana ke sini, lari ke Ketuhananmu iblis. itu dipagan. Hei, kiamat. Ajaran tumbal itu hanya ada di ajaran pagan. Itu nggak boleh kayak Ajaran begitu. Orang tinggal mau dibagi itu ajaran jelasin. tumbal. Kalau misalnya kayak Tumbal gitu langsung nyawa loh. ngeblank lo bro. Kamu nggak bisa jawab kiamat. Kenapa karya iblis? Kalian klaim. Kenapa keselamatan kalian diusahakan oleh iblis? Dari tadi kok. Udah saya jawab dari tadi. Udah Nggak dijawab. ada jawabannya. Coba apa Udah jawabannya? dijawab Kenapa berkali-kali. karya iblis Cuma kalian? orang waras yang bisa paham. Kalau masih peminum kencing Lu unta nggak mana bisa bisa jawab paham. apa-apa. Lu cuma bilang nggak waras. Lu memang nggak ngejawab. Emang saya nggak jawab. Saya nggak ngomong apa-apa. Itu saya nggak menjelaskan apa-apa. Nggak nyambung. Coba. Lu Nggak jawab. nyambung. Kenapa Coba. karya iblis Coba. Kok bisa kamu dinikmati bilang oleh jawaban saya Kristen? nggak nyambung? Jawab aja. Kok bisa? Ini Sekarang sisa gini. loh. Dari tadi saya Sekarang tagih loh. gini. Kamu pernah ditindas sama karya orang nggak? Atau keselamatan ada Kristen orang yang itu jahat samamu pernah dibuat nggak? oleh iblis. Kenapa Ya iblis yang kalau itu membuat? ada, ya udah deh. Kamu terlalu bodoh bro, serius. Nggak sampai kamu ke diskusi saya. Jawab aja Iya. kiamat. Terlalu Kenapa bodoh karya kamu. iblis dinikmati oleh Kristen? Nah itu, kamu tuh Kenapa? cuma ngulang-ngulang itu doang. Karena nggak kamu tuh kejawab, nggak ada banyak isinya. diulang. Kamu itu nggak bisa bantah kaidahmu sama sekali. Jawablah. Coba jawab aja. Nggak Sekarang usah saya mes. mau saya tunjukkan bahwa Muhammad itu anak haram. Jawab aja. Kenapa karya Nah, jadi iblis? kamu itu karya Allahmu iblis. itu Kenapa keselamatan Kristen itu iblis. dikaryakan oleh Lalu iblis? iblis ini memberikan wahyu kepada setan, Bicara yaitu terus Jibril, kiamat, nggak dan menjawab. Jibril memberikan kepada Pertanyaannya Muhammad singkat. yang Muhammad adalah anak Pertanyaannya haram. jelas. Makanya Bisa ajarannya dijawab Muhammad kenapa kemudian keselamatan- Muhammad mengatakan ayah dan ibuku itu berada di neraka. Ya, Jadi karena gimana dia nih, apa? Bang Karena dia Kiamat? kepahitan.
Karena dia adalah anak haram. Yang yang kemudian Islam Kenapa diajarkan ngomong adalah terus ajaran kiamat? Jawab setan. aja dong. Kenapa Gitu karya loh. keselamatan di Kristen itu hasil karya iblis? Ini pertanyaannya mudah kok. Kok jawabannya susah? Yang bisa timer siapa? Klik. Enggak, harus dijawab dulu nih. Oke, sekarang ya dah. TikTok sambil Ini nunggu enggak. yang timer ya. Yang bisa timer ketik 1. Kenapa? Yang bisa timer ketik Kenapa 1 karya keselamatan atau ketik 6 Oke. kabar iblis? Sekarang gini, kalau misalkan di Gua sekitar masih Yesus nunggu ada satu. pengkhianat, masalahnya apa? Jawab dulu kenapa karya Masalahnya keselamatan. kalau di Kamu sekitar ngapain, Yesus itu Kepal? ada pengkhianat, Kepal, itu ada papa kamu jahat. ngapain? Papa jahat Apa aja, urusannya Bang Kendi. ketuhanan sama Bang Kendi, papa manusia? jahat aja. Nah, papa jahat, oke. Ya, si Kepal, ngapain kamu bawa Yudas? Kamu juga kamu bilang berarti Yudas tentang iblis, terus kamu bilang sekarang, ayo. Kamu bisa timer papa jahat. Timernya. Kiamat belum jawab. Bentar aku cari Malah timer. minta tolong. Masih ada timer. Kiamat minta tolong. Aduh, kiamat, Yang- kiamat. Yang timer belum balik kayaknya sih. Tadi perasaan Allah minta tolong surah 47 ayat 7. Jawab bisa amat. Kiamat udah jawab Kamu- loh, berulang-ulang. Kamunya aja yang tanya. Coba kamu, kita ulangi Saya apa tanya jawab. Ulang-ulang terus. Coba. Makanya sebenarnya host juga harus tahu Kamu tema yang ulangi apa dibicarakan. jawaban kiamat. Ketika saya udah jawab, Aku denger, dia tanya aku lagi itu nyimak mestinya kok. ditegur. Coba, diam kiamat. Coba Fahmi. Coba jawaban kiamat tadi apa? Coba, ulang coba. Tadi sudah dijawab. Nah. Kamunya yang tanya-tanya terus. Apa? Jawaban kiamat tadi apa? Coba ulang. Kamu kan ngaku udah dijawab. Coba ulang apa jawaban kiamat? Kan sudah dibilang free will. Manusia itu kan dikasih free will. Kamu gimana Itu sih? bukan pertanyaan saya. No, Ini bukan itu paham. Bukan takdir, tapi Ah, free will. Fahmi yang Jadi, dibawa aja Yudas paham. itu, Saya udah jelasin tentang free will. yang jadi isu kenapa hasil karya iblis diklaim oleh Kristen? Turut kamu lah, turut Kenapa gak ada ilmu kamu. Kok hasil karya iblis? Iblis. Kenapa Mana sih orang hasil karya Allah? Hasil karya Allah yang iblis itu dibawa Allah. Iblis itu justru ditunjukkan apa? Dia nggak berkuasa atas maut. Hasil keselamatan Dia itu nggak berasal berkuasa atas manusia sehingga manusia itu masuk ke dalam neraka. Nggak bisa dia Temanya kan berkuasa. ketuhanan. Si Kemal juga bilang kan tadi kan bahwa yang tentang Allah bersumpah. Itu kan udah telak, bro. Kepala tinggi mencret. itu pertanyaannya yang mudah. Kenapa kalian nggak bisa jawab? Jadi gimana nih? Mau Orang-orang lanjut kalau apa? bodoh tuh gitu, mau diulang-ulangin juga nggak paham kok. Ya, itulah. aja. Itu Makanya jangan, ya. Ini makanya nih, jangan kamu kafir, tinju, jangan kafir. lihat aja Kafir itu di kan Google. tertutup. Buka IQ dong, buka. IQ terendah di dunia. Negara Itu IQ baik terendah banget di kepada dunia. Kristen sampai membuat karya yang karyanya itu Oke, dinikmati oleh Kristen. lanjut Apa? Coba lanjut jawab tadi dong. tadi siapa ya? Sekarang siapa yang mestinya narasi? Jawab Sekarang dulu. waktunya siapa? Sekarang waktunya kiamat. Ngomong ngelantur kemana-mana, nggak dijawab. Kena pelanggaran lagi kiamat. Udahlah, kalau nggak Udah dijawab kepala sih. tinggi nggak ada ilmu. Turunin aja, turunin. Gak ada ilmu Itu ya. gimana? Fahmi, Ada ilmu. kamu tadi ngaku kiamat udah jawab. Coba kamu ulang jawaban kiamat, coba. Ya itu Kamu kan tuh kiamat udah bebal. bales Sudah bahwa dibilang juga bahwa kamu tentang tuh ketuhanan nggak bahwa apa Kepala namanya tinggi udah tertutup. dia bilang Allah bersumpah kepada dia itu kan udah dia kiamat kan udah jelas itu. Karena aku dengerin itu tadi. pertanyaannya kenapa karya keselamatan di Kristen itu hasil karya iblis? Temanya kan ketuhanan. Bukan tentang karya keselamatan. Gimana sih? Kenapa karya keselamatan Kristen itu? Temanya apa? Temanya apa? Keselamatan Temanya apa? itu Temanya adalah dari Tuhan, Temanya apa? bukan dari iblis. Apa urusannya apa karya keselamatan? Nanya kamu. Kenapa karya keselamatan justru menyebabkan orang lain masuk neraka? Karya keselamatan kan harusnya membuat orang selamat. Kenapa justru membuat Yudas masuk neraka? Coba. Artinya Yudas lah yang menanggung dosa itu, peristiwa penyaliban. Kan sudah dijelaskan tadi. Kehendak free will. Manusia itu diciptakan mempunyai free will. Kamu punya free will. Kamu nggak punya free will ya? Kamu punya kehendak ya? Nah, yang jadi masalah kenapa hasil karya dari kamu ya? dinikmati oleh Kristen? Harusnya Jadi siapa gimana nih? yang Mau Sekarang lanjut gini nggak nih? aja, yang kemudian dalil Yudas itu masuk neraka itu mana? sekarang Yudas masuk surga apa masuk neraka? Loh, Jawab. mana? Kamu bilang Yudas itu masuk neraka, mana? Narasimu kan begitu. Mana dalilnya? Jadi Nggak ada dalil. Jadi menurutmu Yudas masuk surga? Jawab. Loh, nggak tahu.
Nggak tahu, saya nggak mau menghakimi kok. Kok nggak tahu? Ya nggak tahu, orang saya nggak boleh menghakimi kok. Yudas mati kenapa? Bunuh diri atau gimana? Kalau orang bunuh diri itu masuk surga apa masuk neraka? Ya nggak tahu. Kok nggak tahu? Iya, emang kamu diajarkan untuk mengkafir-kafirkan. Jangan kasihan lah. Jangan. Tuh, tanya Bang Gepal tinju pada tema aja. Dari tadi bela-belain iblis mulu kamu. Kamu nanti masuk surga gara-gara iblis, gara-gara kamu lewat cobaan terus kamu menang dari iblis. Maka gara-gara iblis lah yang membawa kamu ke surga. Kenapa Kristen? Gitu. kamu tadi mengajar. Gara-gara iblis semua orang bisa masuk surga. Kalau iblis tidak mencobai manusia, maka manusia tidak ada yang ke surga. Begitu kan kalau konsepnya kamu, pikiran kamu. Kenapa karya iblis dinikmati oleh Iya, kamu berpikir karena iblis, Gini Bro Melsi, saya tahu dari pertanyaan dia, kenapa karya iblis justru menyelamatkan manusia gitu ya. Nah itu ketika kamu mentuhankan iblis, itu narasimu. Kenapa karya iblis dinikmati oleh Kristen? Karena Iya, kamu. mentuhankan iblis. Betul, Bro. Justru pada Kenapa saat yang Yesus merupakan mati, keselamatan bagi iblis Kristen? Iya, karena kamu melihat Jadi itu itu karya nih, iblis, maka kamu Pak mentuhankan Kiamat, mau iblis. lanjut apa gimana? Jadi Apa, tepat. apa mau ganti orang Pak Kiamat? Jadi tepat Bang Kendi teman-teman. Jadi ketika tadi dalilnya nggak dibantah bahwa Allah itu iblis, lalu dia menarasikan seperti itu, jadi ya sudah, memang pemahaman dia Tuhannya dia itu adalah iblis. Iya, penyembah iblis akhirnya dia. Ya, memang penyembah Dalil iblis. nggak ada dalilnya. Sikap apa? Nauzubillah. Penyembah iblis. Kiamat. Iya, Lu dia udah bilang Nah, karya cari yang lain iblis, aja berarti dia kan tuh. penyembah Tadi iblis. kan bilang cari yang lain aja yang Kamu kaya karena iblis, kamu bisa berpikir begitu. Karena Adam diusir dari surga menurut kamu, maka kamu bisa kaya di dunia, gitu kan maksudnya kamu kan? Melki, kenapa karya iblis itu Iya, kamu kan berpikir bahwa kamu bisa kaya kek, kamu bisa masuk surga kek gara-gara iblis. Iya toh? Karena iblis menggoda kamu, maka kamu bisa menang, misalnya dengan iblis, maka kamu menang. Karena iblis toh. tuh bilang tuh ganti orang aja tuh. Iya, kamu Muslim yang mau selamatnya Islam apa? Konsep selamatnya Islam apa? Menang dari godaan iblis toh? Ya kalau nggak ada iblis, kamu bisa menang. lu ngomong apa? Iya. Itu membela iblis. Muslim Kamu membela iblis, kamu menyembah iblis gitu. ketuhanan, temanya ketuhanan. Semua kamu bisa ke semua kok ke surga, konsep apapun kamu bisa berpikir itu karena iblis. Iya, karena kamu berpikir semua gara-gara iblis, kamu bisa ini, bisa itu. Karena kamu menyembah iblis gitu. Jadi Iya, gini, dan juga yang menciptakan Adam itu iblis kan di surga karena Allah. Allah. Jadi sifat karena yang iblis kekal lah, yaitu Adam sifat keluar dari iblis itu surga. ada Itu dalam clear, diri jangan Allah. dibolak-balik. Dan konsepnya di Pertanyaan Islam, saya, iblis itu kenapa bisa karya beranak. iblis itu Maka dinikmati Allah oleh beranak Kristen? iblis, Itu aja ya artinya jawabannya. Allah itu yang menyesatkan iblis, Pertanyaan maka saya Allah singkat, adalah orang tua jelas, dari tolong iblis. dijawab dengan jelas juga, Itu dengan konsepnya nyambung lah, kepal. jangan asbun. Kamu kok nggak bantah-bantah dari tadi? Malah kamu pakai konsep cara Tanya Bapak berpikir Jahat aja, Bapak Jahat bisa untuk dengerin tuh. Dia bertanya. Muslim tuh. Si Fami ini Muslim atau Kristen? Fami Kristen kan, Fami? Karena dasarnya kamu pembela iblis, kamu menyembah iblis, semuanya selalu disangkut-sangkut dengan iblis. Itu iblis baik banget. Iya, kamu menyembah iblis toh, kamu menyembah iblis, makanya kamu bilang karena iblis. Mau putar balik, karya keselamatan karena iblis. Karena kamu menyembah iblis. Taliban adalah karya Kamu iblis. putar balik selalu membuat suatu narasi ya, bahwa iblis lah semua yang jasa ini itu. Karena kamu menyembah iblis dasarnya. Kamu menyembah penyesat, kamu menyembah penipu gitu. Cuma si kepal yang selalu mengagungkan iblis. Aduh, kamu konsepnya selalu ke iblis, pikirannya semua karya itu iblis. Mau dalam Islam pun kamu akan bilang kamu akan menang misalnya dari dosa karena karena kamu digoda iblis. Kalau nggak ada iblis, maka kamu tidak akan menang dari dalam godaan itu. Adam ada di Iya, karena kamu semua mikirnya iblis gitu. Maksudnya konsep dalam pikiran kamu iblis. Jelas. Iya tuh, jadi kamu berpikir bahwa kamu bisa menang, kamu yang lebih berjasa karena iblis. Saya paham. Berpikirlah dengan sehat. Jadi Jangan hanya menyembah iblis.
Udah lanjut aja terus lanjut Tolong tapi ikutin saya. kondusif. Ya, naik Ya, Pak. Bapak kalau lanjut, muslim naik lanjut. Pak. Mau lanjut apa gimana nih? Udah Kepal. deh. Gimana kepal? Kamu masih mampu untuk bantah atau kamu udah Kalau Bill terima-terima ini aja? Bill